Baik Bapak Ibu, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Malam ini kita berkumpul kembali di pertemuan yang kedua bulan Kitab Suci Nasional. Malam ini kita didampingi oleh Bapak Yakobus sebagai narasumber untuk kita sama-sama boleh nanti ikut kita membaca kitab suci. Malam ini kita masih membahas masalah kitab suci Nahum. Jadi seperti yang pertemuan kita yang pertama. Jadi karena waktu juga udah menunjukkan jam 7, sebenarnya kita setengah 7 udah mulai. Jadi untuk selanjutnya kita serahkan ke Pak Yakobus. Silakan Pak. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Terima kasih menghadirkan saya di lingkungan Santo Fransiskus wilayah 2. Tadi bincang-bincang mengenai perkembangan umat di Santo Fransiskus. Puji Tuhan, kakak yang terdaftar 28. Dan dalam kategori sesuai dengan pedoman keuskupan, 28 itu sangat layak untuk menjadi lingkungan. Karena minimal itu satu lingkungan itu 20 kakak. 20 kakak sampai 30 kakak. Lalu kalau diusulkan pemekaran itu kalau sudah mencapai misalnya 50 kakak, itu boleh. Kalau 40 kakak kan masih kurang ideal, tidak labil. Tapi kalau untuk pedoman paroki itu maksimal itu satu lingkungan 60 kakak. Nah, kalau sudah di atas 61, maka dia dibagi 2, 31, 30. Makanya sebenarnya paroki ini sudah mengantisipasi. Idealnya kalau udah 60 bisa dibagi 2, bisa 30 sesuai dengan pedoman keuskupan. Nah, tetapi ya sekali lagi lingkungan-lingkungan yang wilayah 2 ini memang cukup butuh perhatian karena memang banyak orang mudanya sudah memiliki rumah sendiri. Ya mungkin keluarga-keluarga madya dan keluarga-keluarga utama lah. Utama itu artinya yang fase-fase perkawinannya itu sudah di atas 25 tahun. Kalau madya kan sekitar usia perkawinan 15 lah ya. Kalau perkawinan pertama itu 0 sampai 5 tahun, kemudian masuk ke muda 5 sampai 15 tahun. Nah, mungkin rata-rata di wilayah 2 ini sudah masuk kakak utama. Usia perkawinan itu di atas 30 tahun. Nah, ini menjadi perhatian juga untuk orang mudanya dan juga ya perlu dipesankan juga biar kembali ke rumah orang tua kan. Jangan ditinggalkan dan dikosongkan. Karena itu menjadi perhatian. Beberapa lingkungan itu berpesan juga untuk menyampaikan ke orang muda, jangan merasa sudah memiliki kemampuan lalu rumah orang tuanya dibiarkan rusak dan akhirnya dijual, dan pengorbanan orang tua untuk mendiami kota Pontianak ini kota Pontianak nih, tinggal di sana di Sungai Rengas tuh masih kubur ayam ya. Daerah Kota Baru juga Deskap kan banyak nih orang muda nih suka tinggal di katanya Deskap, lalu ujung Kota Baru, wah bangga dia. Padahal itu tinggal di kabupaten. Nah, ini harus diingatkan. Jadi sayang pengorbanan orang tua kita, ya, lalu meninggalkan kota Pontianak. Nah, total umat Katolik di kota Pontianak itu menurut hitungan Sisduk Capil semester pertama tahun 2023 itu total umat Katolik itu kurang lebih 42.000. Kalau Sisduk Capil itu kan pasti dia berdasarkan KTP dan KK ya. Kalau berdasarkan BPS
agak berkurang 40.000. Itu semester kedua tahun 2022, mungkin dia ngambil datanya. Kalau berdasarkan Bimas Katolik, umat Katolik itu 43.000. Kurang tahu apakah itu mungkin yang dari Kuburaya itu, karena kan ada wilayah Kuburaya itu umatnya masuk kayak kita itu kan ada 3 lingkungan. Nah itu untuk informasi saja. Kemudian kalau data Sibiduk, ini Sibiduk nih lalu hanya 32.000. Berarti ada 12.000 umat yang belum terdaftar di Sibiduk. Kalau kita bandingkan dengan data Sisduk Capil tuh. Karena Sisduk Capil berarti ada 12.000 umat itu mungkin perkawinannya campur, lalu dia tidak mendaftarkan diri ke Sibiduk karena Sibiduk itu menjadi prioritas program keuskupan. Dan itu juga program nasional nantinya Sibiduk. Sibiduk itu untuk merekam data warga Katolik. Nah, jadi bagi yang belum mendaftarkan diri ke Sibiduk bisa lapor ke Pak Mail lah di tempat ini. Walaupun keluarga itu misalnya dalam satu kakak berbeda agama ya, tetap dia harus ngelapor gitu supaya tercatat. Kalau KTP itu dengan kakak 42.000 kan berarti ada selisih 12.000 ya, yang belum mendaftarkan diri. Itu tidak tahu kemana 12.000-nya. Nah, jadi umat Katolik di Kota Pontianak atau dia sudah pindah di gereja mana gitu, atau mungkin berpindah agama ya, kurang tahu juga. Jadi itu juga perhatian kita bersama untuk mengingatkan saudara-saudari kita, para umat kita yang belum mendaftarkan diri ke lingkungan, supaya jangan bandel lah. Masalah aktif tak aktif sih tidak masalah, ya kan. Nanti menjadi persoalan kalau sudah masalah kedukaan. Ya, kalau kesukaan sih enggak. Ya artinya inilah kan. Makanya ada pelayanan Kristoporus itu kan dampak dari banyak yang tidak mendaftarkan ke lingkungan. Nah, jadi itu, dan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab pengurus wilayah. Kalau misalnya ada umat yang tak terdaftar di lingkungan, di 4 lingkungan ini di wilayah 2, itu dilayani oleh wilayah sebenarnya. Wilayah itu tujuannya untuk memfasilitasi. Nah, itu menjadi suatu persoalan. Sesuai dengan tema kita, Allah memulihkan kemuliaan manusia di Nahum bab 2 ayat 1-2, maka tujuan umat pada kesempatan ini, umat semakin menyadari bahwa Allah akan memulihkan kemuliaan manusia yang rusak akibat ketidakadilan. Mengapa ada urusan dengan Sibiduk, dengan data kita? Ini menjadi, sekarang mau mengusulkan sesuatu semuanya pakai data. Nah, kebetulan struktur Bimas Katolik itu diusulkan dari Pembimas mau jadi bidang, ya kan? Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya umat Katolik itu mendapat pelayanan dari negara lebih optimal. Nah, maka dan juga data umat Katolik di Kota Pontianak ini menjadi umat nomor 3 terbanyak setelah Islam, Buddha, dan Katolik. Berikutnya Kristen, yang namanya Protestan, Ortodok, Baptis, Pentakosta tuh dia masuk Kristen. Jadi mungkin kalau orang Katolik itu udah pasti orang Kristen belum tentu Katolik. Nah itu di Indonesia ini kan Katolik, dulu tuh kan Kristen Katolik. Lalu nomenklaturnya tahun 2000 tuh mau digabung Kristennya, ya enggak mungkin kan. Ya akhirnya kalau sudah Katolik itu pasti Kristen. Nah yang banyak enggak gabungnya dulu Pentakosta di Bimas Kristen Protestan, karena mereka enggak ngaku dirinya Protestan. Ya kan, akhirnya ketika ada Bimas Kristen ya total ada 150 denominasi yang ini ya, yang mendaftarkan di kantor di Bimas Kristen itu ada 120. Nah, jadi kalau misalnya Katolik dan Kristen itu totalnya umatnya 78, sekitar 80 ribuan lah. Nah, kalau untuk umat urbannya yang tinggal di Kota Pontianak ini, kisaran hitungan data kami ada 85.000 sampai 90.000. Umat urban tuh yang kuliah tinggal di kos. Nah, cuman persoalannya mereka sering tidak mau melaporkan diri ke lingkungan.
Udahlah di RT tidak ngelapor, ya kan? Dia kan lalu di lingkungan. Nah, jadi ini juga perlu disampaikan lah, dihimbau. Saya berkali-kali himbau mahasiswa itu, laporlah ke ketua lingkungan, itulah keluarga terdekat kita. Kalau ada apa-apa, kalau memang di lingkungan RT itu sulit kan, jadi nanti bisa dibantu oleh lingkungan, dicatat sebagai umat urban. Dia kakak tersendiri, kakak mahasiswa kan, jadi menambah kakak kita gitu. Dia kan biasa kontrak di rumah orang yang non Katolik kan, ramai dia. Misalnya satu rumah berlima, yang Katolik 4, itu disebut ya kakak urban kan. Jadi dicatat oleh itu ya sementara, dan bisa jadi dia tidak sementara karena dia mau bekerja di sini, kuliah, lalu ada yang sampai belasan tahun tuh udah tinggal di situ, ya kan. Dan ini persoalan-persoalan klasik yang memang mau kita bongkar dalam pertemuan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah sampai pada pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun 2024. Pada pertemuan ini kita masih akan mendalami kitab Nahum yang dalam Perjanjian Lama merupakan jilid ke-7, kitab 12 Nabi Kecil. Oke, saya jelaskan dulu, yang dimaksud Nabi Kecil itu bukan orangnya kecil, tapi tulisannya itu pendek. Tulisannya pendek. Paling pendek itu kitab Obadja, dan ini banyak orang Katolik itu tidak tahu adakah kitab Obadja tuh. Karena kitab Obadja itu hanya satu bab, satu pasal aja. Susah nyarinya. Nanti kalau cari di kitab suci itu, dia nyelit di situ tuh. Ya kan? Paling pendek dia. Nah, walaupun pendek itu masih dianggap kitab suci karena memang tulisannya ya merupakan tulisan yang dimasukkan atau dikanonisasi sebagai kitab suci. Sampai orang yang sudah rajin ke gereja saya tidak tahu ada kitab Obadjanya itu. Saya udah beberapa kali, adakah kitab itu? Katanya kan. Padahal saya rajin baca kitab suci. Selalu dianggap ya karena paling kecil. Kalau di Perjanjian Baru itu kitab Filemon, itu satu bab saja deh. Dengan surat Yudas kalau tidak salah. Tapi dia masih sering dibaca. Kalau yang Obadja ini memang hanya satu bab atau satu pasal, nyelit lagi dia. Nah, ini persoalan. Makanya gereja mengajak kita untuk dua kitab ini, Nahum dan Habakuk. Ini nama-nama ini biasa dipakai oleh orang Kristen Protestan, ya kan? Yang nama-namanya agak jarang orang Katolik. Ada sih, ya misalnya nama anaknya Hosea, tapi banyaknya orang Kristen pakai 12 nama ini. Ya, Nahum, Habakuk, Yoel, ya kan? Pasti orang Yoel udah kita tahu ini Kristen Protestan, ya kan? Mika, ya, atau Obadja, ya, kayak di dulu sekda di Bengkayang itu kan Obadja, ini Protestan nih. Kita pikir nama orang dia, rupanya seorang nabi. Nah, nubuat Nahum didapat untuk meyakini kekuatan Allah untuk memulihkan kemuliaan manusia yang rusak akibat ketidakadilan. Jadi 12 nabi kecil ini kitabnya itu tajam ya, mengkritik tentang kehidupan iman bangsa Israel. Kehidupan iman kita yang sekarang penuh dengan medsos ya. Saling mengklaim ini yang benar, itu yang benar, sana benar, sini benar. Kadang kita bersedih. Kita bukan merasa berbangga menjadi orang beragama, tetapi kita merasa bersedih. Orang ingin membenarkan klaim ini salah, itu benar, itu salah, itu benar. Ya ketika kita beragama ini kan kita meyakini ajaran doktrin kita masing-masing kan. Bahkan di satu lingkungan tuh sampai ibu itu karena anaknya sudah pindah dari Katolik, mencuci otak ibunya, dia bilang doa Salam Maria itu ndak Alkitabiah, dia bilang. Ya, saya suruh baca Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes lah. Mana ada kitab doa Salam Maria itu ndak Alkitabiah? Di Injil Lukas sudah jelas. Ya kan? Jadi hati-hati juga
kita merasa senang orang membela iman kita, tetapi lama-lamanya hanya mengangkat lalu menjatuhkan. Karena apa? Sebagai orang dalam iman kekatolikan itu orang sebenarnya bukan orang ya. Setan tuh ingin menjauhkan kita dari sakramen Ekaristi. Karena sakramen Ekaristi itulah Yesus Kristus. Maka Nahum ingin membongkar itu, mengajak kita untuk kembali mencintai Allah dalam gereja Katolik dan mencintai Ekaristi. Jadi aneh orang Katolik itu, dia mencintai Yesus lalu tidak mencintai Ekaristi. Karena Ekaristi itulah Yesus Kristus yang hadir di dunia. Makanya kita bersyukur kemarin misa hibrid itu, sejarah. Hibrid itu dipimpin misanya oleh Paus Fransiskus di GBK. Lalu kita live streaming di gereja, dan lalu kita menerima tubuh dan darah Kristus. Memang imam tidak melakukan mengkonsekrat, karena konsekrat itu sudah dilakukan oleh Paus Fransiskus dan dimandatkan ke kardinal. Jadi kalau kita live streaming itu hanya komuni batin. Betulkah kita komuni batin? Jangan-jangan pas orang lagi konsekrat kita ke toilet, ngomong, ngobrol, angkat kaki, ya kan, pakai celana pendek. Ya, makanya waktu itu misal live streaming waktu COVID itu diminta untuk berpakaian yang layak dan pantas seperti ke gereja. Ya puji Tuhan ada 5 gereja yang melaksanakan hibrid. Jadi begini, hibrid itu salah satu yang mengusulkan, saya tidak mengklaim ya, itu kerinduan banyak umat. Lalu ketemulah saya Pastor Hermes di Puspas. Pastor, kami yang tidak pergi nih, rindulah mau ikut misa. Kan ada live, ya kan? Live tidak cukup. Hah? Kalau live itu kami di rumah aja. Oh iya ya. Kalau bisa tuh ada dual mode system namanya, hibrid. Jadi live, lalu kami bisa menyambut, dan live-nya harus di gereja. Oh iya itu. Nah kalau bisa usulkanlah ditemu Pastores nih. Dia kan mau temu Pastores di Anjungan nih kan. Pastor Hermes ini kan nih. Dan juga banyak umat-umat yang merindukan itu. Mungkin banyak umat mengusulkan itu. Akhirnya mungkin disampaikanlah ditemu Pastores. Nah disetujui lah oleh Monsinyur. Maka edaran Monsinyur itu sepertinya agak lambat kita terima kan. Mungkin ya beberapa hari sebelum ini. Nah, itu merupakan terobosan yang luar biasa bagaimana kita bisa mengikuti. Bayangkan, kita termasuk orang yang diberkati. Artinya semua diberkati. Ada yang pergi ke sana, tidak punya gelang, hanya live ya, yang datang ke sana, biaya mahal-mahal. Ya nunggu di GBK tuh, nonton. Tapi tidak nyambut. Yang nyambut itu yang berada di Gelora Bung Karno dan Gelora Madia. Nah di Madia saja dia tidak ketemu ini langsung. Yang ketemu tuh di GBK, yang tambahan tuh di Madia. Jadi di Madia tuh layar juga dia, tapi dibagi komuni. Sedangkan yang nonton di luar itu kan tidak bisa membagi komuninya karena tidak jelas, terbuka. Ya kan, karena bisa terjadi namanya pelecehan sakramen Ekaristi. Kalau yang di GBK itu kan di screening dah pasti. Ini umat Katolik. Nah, jadi akhirnya ya cara Tuhan untuk sampai kepada kita ya melalui hibrid itu. Dan puji Tuhan gereja kita hibrid itu seperti misa pertama di hari Minggu. Jadi ada 5 paroki, ada 3 paroki tak menyelenggarakan. Nah itu salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan dalam pertemuan kedua ini. Mari kita buka pertemuan kedua ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 533. 533. Kita nyanyikan ayat 1 dengan ayat 5. Satu, dua, tiga.
tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata, jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Agar datang dunia baru, jangan kita lupa ilmu, terus maju, jangan ragu. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan kedua ini kita akan membaca, mendalami dan merenungkan awal bab 2 kitab Nahum, bab 2 ayat 1 sampai 2. Melalui nubuatnya Nabi Nahum mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah kelak akan memulihkan kehidupan Yehuda yang telah diporak-porandakan oleh kerajaan Asyur yang lalim. Kita diajak untuk menyadari dan meyakini bahwa pada akhirnya keadilan Allah yang akan menang dalam segala situasi kehidupan kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa pembuka. Allah, Bapa yang berbelas kasih, cinta-Mu telah menggerakkan kami untuk berani mengakui dosa-dosa kami dan memohon ampun kepadamu. Dengan rendah hati kami mohon, anugerahilah kami kasih-Mu yang akan memulihkan martabat kemuliaan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.